Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak, Ibu, dosen penguji, dan kakak-kakak asisten praktikum. Pada kesempatan kali ini, saya Kak Muhammad Mukti dengan NIM M0403241108 dari kelompok 9 dan kelas praktikum 2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan laporan final proyek praktikum desain pengalaman pengguna. Proyek ini merupakan riset kami sejak awal semester hingga tahap pengujian akhir menggunakan pendekatan desain thinking. Nah, proyek individu saya berfokus pada redesign antarmuka dan pengalaman pengguna pada fitur schedule tiket kereta api akses baik KAI. Nah, alasan dasar mengapa kami melakukan proyek ini adalah untuk menghadirkan fleksibilitas dan kenyamanan maksimal bagi pengguna yang harus melakukan perubahan jadwal secara mendadak melalui aplikasi ponsel tanpa perlu mengantri fisik di loket stasiun. Nah, mengapa alur reschedule tiket perlu dievaluasi? Jadi ada tiga masalah utama pada aplikasi. Pertama, rendahnya discoverability. Itu tombol ubah jadwal yang tersembunyi di dalam sub menu kelola pesanan. Anda ini bisa menghambat kecepatan akses perubahan atau reschedule tiketnya. Nah, kedua, ketiadaan transparansi biaya. Rincian biaya administrasi sebesar 25% baru diinformasikan atau dikasih tahu di akhir alur pembayaran. Hal ini bisa membuat pengguna teks kaget dengan biaya administrasi itu. Ketiga, sistem navigasi yang kaku. Jadi, saat saya melakukan tes atau saat partisipan saya melakukan tes, dia menekan tombol back secara tidak sengaja langsung melebar progres pengguna ke awal, yang berarti itu menghapus semua proses yang telah dilakukan. Nah, ini adalah hambatan kognitif pada existing test flow. Jadi, awalnya di beranda, habis itu kita bakal ke tiket saya. Di tiket saya bakal muncul ke eh, tiket yang telah dibeli. Nah, di sini kita bisa pencet di bagian ini dan muncul detail tiket seperti ini di paling kanan. Nah, habis itu ada kelola pesanan. Nah, kelola pesanan ini menurut hasil dari wawancara saya, dia itu terlihat kurang kelihatan karena ya latarnya putih dan kurang dekorasi gitu. Nah, habis itu di tengah ini ada kelola tiket yang ada tiga sistem yaitu transfer tiket, ubah jadwal, dan pembatalan. Nah, saya ini melakukan task ubah jadwal. Memilih ubah jadwal, kita disuruh untuk memilih penumpang yang ingin dirubah jadwalnya. Nah, habis itu kita milih jadwal baru, keberangkatan dari mana, tujuannya kemana, dan tanggal berangkatnya. Ini tanggal ini pemilihan stasiunnya dan ini pemilihan tanggalnya. Nah, habis itu kita memilih kereta yang akan kita naiki. Habis itu kita melihat data penumpang apakah sudah benar sesuai dengan yang kita ubah. Habis itu kita pilih kursi. Di tiap penumpang itu kita bisa memilih kursi kita mau duduk di mana. Seperti ini kita memilih kursinya, terus ada eh, kita bisa pesan makanan dan minuman untuk di kereta nanti. Itu ada perlindungan ekstra juga, jadi kita apa ya? Kita membeli asuransi untuk di perjalanan nanti. Habis itu ada layanan transportasi. Nah, habis ini masuk ke rincian biaya. Nah, rincian biaya ini muncul di akhir yang biasanya membuat kaget pengguna pengguna yang menggunakan fitur ini. Nah, habis itu kita lanjut bayar menggunakan bebas milih metode apa dan hasilnya bakal seperti ini, misalkan bayar dengan QRIS. Nah, setelah saya melakukan wawancara langsung kepada empat responden, yaitu Hendra yang rutin menggunakan aplikasi dan juga Opang atau Naval yang rutin menggunakan aplikasi. Setelah itu ada Nabil yang baru menggunakan aplikasi tapi pernah itu. Nah, dan Faris yang pertama kali menggunakan aplikasi. Nah, Hendra ini terganggu oleh biaya yang muncul di akhir, sedangkan Opang atau Noval kesulitan mencari tombol ubah jadwal yaitu yang ada di kelola pesanan. Dan Nabil kaget dengan sistem navigasi yang kaku. Jadi saat dia mencet tombol back, dia langsung ke akhir gitu. Dan Faris, karena dia pertama kali, ekspektasi dia untuk merubah jadwal itu hanya 3.000 sampai 5.000 rupiah. Nah, metode yang digunakan itu em, ada 4 partisipan interview, task based utility testing. Jadi partisipan tadi diminta untuk mengubah jadwal tiket yang sudah dipesan. Outputnya empathy map, customer journey map atau CJM, persona, point of view POV, dan how might we atau HMW. Nah, ini adalah hasil dari empathy map dan journey map Nabil. Ini untuk Paris dan ini untuk Noval atau Opang. Dan terakhir ini untuk Hendra.
Nah, ini hasil persona yang sudah dihasilkan, yaitu saya memilih namanya Johan, seorang laki-laki dan pekerja muda yang berumur 22 tahun. Dia sudah terbiasa menggunakan aplikasi digital untuk efisiensi, namun dia sangat sensitif dengan biaya dan kemudahan navigasi. Dia menghargai fitur schedule sebagai penyelamat rencana perjalanan karena kadang dia suka mendapat perubahan jadwal yang mendadak gitu. Nah, ini adalah point of view-nya. User tadi need akses fitur ubah jadwal yang mudah dicari dan transparansi biaya administrasi di awal alur, dan insight-nya user mengalami beban kognitif karena biaya administrasi yang muncul di akhir, diperburuk juga oleh sistem navigasi yang kaku. Nah, ini adalah HMW saya. Nah, decision dan pengambilan keputusan desain. Desain opportunity yang ditemukan adalah bagaimana jika kita menghadirkan transparansi biaya administrasi sejak awal dan menyediakan konfirmasi navigasi saat pengguna melakukan kesalahan clickback. Kedua, metode ideasi yang saya gunakan adalah dot voting untuk prioritas fitur, dan jumlah ide yang dihasilkan ada 4 ide yang dihasilkan. Dan metode evaluasi ide, saya menggunakan 2x2 metrik untuk memisahkan ide taktik atau quick win dan ide jangka panjang atau strategis. Nah, ini adalah tahap ideasi atau dot voting yang saya gunakan. Ide satu saya adalah dengan 3 dot voting, yang artinya adalah prioritas yang sangat tinggi, itu menampilkan rincian biaya di awal. Kedua, ide duanya adalah 2 dots, yaitu membuat tombol ubah jadwal langsung pada kartu tiket aktif di halaman Belanda. Yang ketiga, menambah progress bar di atas layar. Dan keempat, fitur Smart Default. Nah, ini adalah 2x2 matrix saya, yaitu high value dan low effort. Untuk sebelah kiri di sini tombol ubah jadwal di beranda, progress bar visual, yaitu mengurangi kecemasan pengerjaan pengguna dengan UI yang sederhana. Dan ke yang sebelah kanan ada high value high effort. Jadi transparansi biaya di awal, alur, dan smart default flow. Jadi fungsi sistem ini berfungsi untuk mengisi otomatis stasiun berdasarkan tiket aktif yang lama. Nah, keempat solusi ini dibuat untuk mengatasi permasalahan pengguna dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Nah, di sini saya membuat alternatif solusinya dengan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah pop-up estimasi denda di awal halaman keluar tiket. Jadi pengguna langsung mengetahui biaya admin di awal, dan kekurangannya kurang akurat karena harga tiket kereta pengganti belum dipilih sehingga selisih harga tidak bisa dihitung. Jadi untuk biaya administrasi itu sebesar 25%, tapi kalau misalkan harga tiket barunya lebih mahal daripada harga tiket lama, dia bakal lebih mahal lagi. Dan kedua, ada otomatis memotong saldo tanpa halaman review akhir. Nah, ini tuh kelebihannya mempersingkat waktu transaksi, tapi kekurangannya hal ini melanggar prinsip safety dan kontrol pengguna, meningkatkan ketakutan salah transaksi. Nah, yang ketiga atau solusi final yang terpilih yaitu integrasi 4 pilar desain, yaitu shortcut beranda, smart default, progress bar, dan breakdown di awal atau di muka. Nah, kelebihannya menyelesaikan masalah navigasi, kejelasan biaya administrasi atau denda, dan beban kognitif. Kekurangannya memerlukan sinkronisasi logika database dan tarif yang kompleks secara real time. Alasan saya memilih solusi ini secara langsung menjawab problem statement, kesulitan mencari menu, shock price, dan navigasi yang kaku, dan mendukung pencapaian UX goal kelompok kami, keandalan, keefisiensi, dan ketenangan kognitif. Nah, ini style guide yang kami gunakan. Di sini ada warnanya, dan Surface, Gold, Blue, dan ini adalah font yang kami gunakan, yaitu Poppins. Nah, ini ada ikon-ikon yang kami gunakan untuk style guide kami. Prinsip desain yang diterapkan adalah yang pertama konsistensi. Jadi semua teks tombol menggunakan standarisasi huruf Poppins. Dan kedua compliance, yaitu rasio warna kontras tinggi memastikan keterbacaan yang aman bagi semua pengguna. Nah, terus ini ada perancangan prototype. Jadi value bagi pengguna itu saya menghadirkan ketenangan emosional melalui kepastian biaya dan rute di awal sebelum pengguna melakukan proses sampai pada tahap pembayaran. Sini ada modifikasi alur kerja, perubahan langkahnya. Itu langkah yang ditambahkan, penempatan biaya administrasi di tahap awal alur sebelum masuk ke pembayaran. Langkah pengaman yaitu penyisipan dialog pop-up konfirmasi pembatalan ketika tombol kembali ditekan untuk menghentikan hilangnya data progres secara tidak sengaja. Ini adalah prototipe ini link prototipe atau hyperlink yang bisa dipencet seperti ini.
Nah, ini hasil dari prototipe yang saya bikin. Jadi, untuk pengerjaannya kita lihat di sini. Pola pesanan, ubah jadwal. Nah, di sini saya menaruh ada deskripsi biaya admin dan selisih tarif berlaku sebesar 25%. Jadi, kita pencet aja. Nah, di sini itu pemilihan penumpang yang kita ingin ubah jadwalnya. Kita pilih Budi Santo, habis itu lanjutkan. Nah, di sini kita memilih jadwal pengganti. Di sini kita memilih Bekasi, kita memilih Bogor. Di sini kita memilih tanggal 1 Juni 2020. Nah, bisa kita cari tiket pengganti. Nah, untuk tiket pengganti ini saya ingin memesan tiket SpaceX yaitu yang eksekutif dan harga 150 atau harganya masih sama dengan harga tiket sebelumnya. Nah, di sini kita lihat data penumpang yang kita ingin ubah jadwalnya tadi yaitu Budi Santoso dengan nomor identitas atau NIK-nya segini, email dan nomor teleponnya. Nah, habis itu ada masih sama kita memilih kursi. Di sini kita memilih kursi yang sebelah sini. Nah, kursinya berubah jadi Pak Budi Santoso ini memilih kursi 3C. Nah, di sini ada layanan lainnya seperti makanan dan asuransi tadi. Nah, di sini ada review perubahan. Jadi, di sini laman ini memastikan kalau misalkan jadwal baru dan rincian biaya sudah sesuai sebelum melanjutkan pembayaran. Nah, kalau misalkan kita tekan tombol baik ada pop-up pembatalan perubahan gitu. Kalau misalkan kita pencet ini, ya kita bakal kembali ke detail tiket yang awal. Nah, hal ini untuk mengatasi eh, hasil wawancara yang Nabil di mana dia tidak sengaja untuk menekan tiket back dan membuat semua progresnya hilang. Nah, di sini dia nggak bakal balik lagi. Nah, di sini juga ada timer untuk untuk mengindikasi berapa lama waktu yang diperlukan untuk reschedule tiket. Nah, setelah kita cek ternyata udah aman, terus kita bayar menggunakan QRIS. Nah, ini bisa dipencet untuk yang tidak tahu prosedur pembayarannya, bisa kita bayar, dan bayaran berhasil. Tiket baru Anda telah diterbitkan atau dicetak. Silakan cek detail perjalanan Anda di bawah ini. Kita kembali ke beranda dan hasilnya tiket sudah diperbaharui. Lanjut. Nah, rencana user testing yang saya lakukan adalah pertama, saya bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemudahan atau usability, efisiensi alur, dan ketepatan informasi rincian biaya baru pada prototipe redesign reschedule akses by KI yang telah saya buat. Dengan metodenya yaitu Remote Unmoderate Usability Testing menggunakan platform mass testing dan karakteristik partisipan yaitu 8 orang responden mahasiswa aktif dengan usia 19 sampai 20 tahun rutin menggunakan kereta namun sensitif terhadap biaya administrasi atau biaya uang gitu. Nah, skenario tugas atau skenario teks yang saya ditaruh di mes yaitu ubah jadwal tiket kereta untuk Budi Santoso dan pilih kursi 3C serta bayar menggunakan QRIS dengan deskripsi skenario-nya itu bayangkan Anda punya tiket kereta lunar untuk barang rekan Anda Ani karena ada urusan mendadak hanya Anda yaitu Pak Budi Santoso yang harus mengubah jadwal perjalanan dari Bekasi ke Bogor tanggal 1 Juni 2026 menggunakan kereta SpaceX dan memilih kursi nomor 3C serta melakukan pembayaran dengan QRIS. Selesaikan alur schedule ini hingga tiket baru berhasil didapat. Nah, hasil research yang telah saya lakukan yaitu dilihat di sini kalau misalkan tak suksesnya itu 100%. Jadi seluruh dari 8 partisipan berhasil menyelesaikan misi reschedule hingga layar tiket sukses ditambah tanpa ada yang menyerah. Dan kedua ada average duration di sini yaitu 146 detik. Jadi durasi rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh alur transaksi reschedule yang telah saya buat. Dan ada average misclick rate sebesar 38%. Ini tuh menunjukkan angka kesalahan klik secara kumulatif pada elemen dan interaktif selama proses berlangsung. Nah, ini hasil report dari setiap screen yang telah saya tampilkan. Di sini bisa dilihat kalau banyak orang yang eh, melihat-lihat atau informasi di screen satu atau si tiket saya itu karena banyak informasi yang harus diolah. Terus ini ada usability score-nya ada yang 84, 75, 100, 100, 86, 65 dan lainnya. Nah, ini ada pertanyaan kedua yang saya lontarkan yaitu seberapa mudah tadi Anda melakukan tax ubah jadwal tiket kereta api Pak Budi Santoso. Jadi
satu orang memilih sulit, dua orang memilih mudah, dan lima orang memilih sangat mudah. Nah, ini pertanyaan ketiga saya yaitu, apakah penempatan informasi biaya administrasi di 25% diubah jadwal sebelum pilih penumpang membuat merasa lebih yakin untuk melakukan reschedule. Jadi ada temuan positifnya seperti eh, seperti ini ya, karena biar nggak kaget pada saat melakukan pembayaran reschedule. Jadi ada yang terbantu pada fitur biaya administrasi 25% di awal agar tidak kaget saat melakukan pembayaran reschedule. Tapi ada juga yang melontarkan tidak karena harus mengeluarkan biaya tambahan. Nah, saya tidak berpengaruh apapun karena saya mementingkan waktu yang saya punya. Yang pastinya itu trade off dengan uang yang harus kita bayar lebih. Serta ada juga yang netral atau jujur 25% buat perubahan jadwal terasa agak berat tetapi masih bisa dipenuhi. Nah, ini juga masih hasilnya. Nah, ada temuan positif juga yang membuat merasa lebih saya yakin. Ada temuan negatif juga, tidak karena terlalu mahal dan berpikir dua kali. Dan ini temuan positif juga yaitu informasi yang tersedia jelas dan lebih yakin karena sudah dikasih tahu di awal. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir saya atau pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang taksi budget tol tiket kereta api itu. Nah, ini ada temuan positif. Yang pertama, bagus dan akan sangat dibutuhkan. Ini juga menurut saya bagus dan tidak buat saya pusing. Flow-nya juga bagus dan tidak berulang atau redundan. Tiga juga masih temuan positif, sangat membantu untuk orang yang akan melakukan perubahan jadwal ketika naik kereta. Taks ini sangat penting untuk diimplementasikan dan dengan perubahan yang diberikan, taksnya terasa sangat mudah alurnya. Ini ada sangat membantu. Juga ini ada temuan negatif. Itu menurut saya membingungkan karena saya perlu bolak-balik ke halaman detail tiket karena ternyata harus menggunakan button yang bawah. Yang kata ini baik, itu sudah cukup baik dan mudah dimengerti dan masih ada temuan positifnya sangat baik. Jadi untuk pertanyaan ketiga ini ditemukan kalau misalkan ada 7 temuan positif dan satu temuan negatif. Nah, klasifikasi masalah kegunaan yaitu usability isu. Yang pertama, ambiguitas akses navigasi dengan usability goalnya findability dan discoverability. Nah, partisipan kebingungan memulai alur karena harus bolak-balik mencari tombol di halaman detail tiket. Penempatan tombol kelola pesanan Anda di bagian paling bawah layar membuat pengguna baru tidak langsung menyadarinya. Dan ke isu kedua yaitu beban finansial tinggi dengan stability goal-nya emotional response dan trust. Jadi biaya administrasi sebesar 25% dirasa memberatkan bagi sebagian partisipan hingga mereka berpikir berulang kali sebelum melanjutkan transaksi. Nah, ini rekomendasi perbaikan yang saya. Kan yang pertama, perbaikan pertama, memindahkan posisi tombol kelola pesanan atau ubah jadwal di bagian tengah layar atau diletakkan langsung di bagian atas kartu tiket aktif. Hal ini untuk memastikan pengguna tidak perlu melakukan scrolling jauh ke bawah layar hanya untuk memulai transaksi. Kedua, merancang ulang UI halaman pencarian rute stasiun dengan mengimplementasikan pengelompokan stasiun favorit secara rapi berdasarkan kota besar. Dan kesimpulan yang saya dapatkan pada proyek kali ini, redesign alur schedule berhasil dibuktikan secara kuantitatif mencapai 100% sukses rate tanpa ada pengguna yang mengalami kegagalan proses pembayaran. Dengan UX goal yang tercapai, yang pertama ada efisiensi, waktu pengerjaan atau time of test cepat, rata-rata 146 detik untuk menyelesaikan semua alurnya. Trust and certification, kejelasan rincian denda atau biaya administrasi 20% di awal, meningkatkan keyakinan pengguna sebelum bertransaksi. Nah, insight yang saya dapatkan adalah pengalaman pengguna yang luar biasa tidak selalu dinilai dari keindahan elemen dekorasi visual, tapi juga dari konsistensi, keandalan navigasi, dan kejujuran penyajian informasi krusial saat pengguna berada di bawah kondisi emosional yang tertekan. Nah, ini adalah referensi dan landasan teori yang saya gunakan, yaitu The Design Thinking Toolbox, A Guide to Mastering the Most Popular Valuable Innovation Method 2020 karya Michael Leurick, Patrick Link, dan Larry Lever. Nah, ini ada slide directory atau link-link yang bakal menuju ke semua proyek saya, itu ada link Figma, link FigJam, dan link prototype. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang kurang enak terdengar. Mohon maaf.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.